nadhrati fi awaqibil umur, dan berpikir tentang akibat perkara-perkara. Apabila kita hendak melakukan sesuatu, kita disuruh berpikir, kalau aku lakukan sesuatu ini akibatnya apa? Baik akibat di dalam dunia atau akibat di akhirat. Nah, tafakkur tentang itu lebih baik daripada ibadah setahun. Seperti yang disebutkan dahulu itu. Apabila ada ajakan nafsu, ajakan syaitan untuk berbuat satu maksiat, nah pikirkan akibatnya. Apabila kita berpikir tentang akibatnya, pasti kita akan bisa menghindari, menolak ajakan-ajakan daripada nafsu dan syaitan itu. Kenapa orang melakukan maksiat? Karena ketiadaan tafakkur. Nah, begitu nafsunya mengajaknya, syaitan menggodanya, langsung diturutinya. Terjadilah maksiat-maksiat itu. Andai kata dia menggunakan fikir tentang akibat dari maksiat itu, maka itu kada akan terjadi. Para muhibbin rahimakumullah, contoh seperti ajakan nafsu, ajakan syaitan misalnya untuk melakukan riba umpamanya. Ada peluang, ada kesempatan, ada tawaran untuk melakukan riba ini. Nah, itu mesti tafakkur akibatnya apa. Kalau aku pinjam duit ini demikian berbunga-berbunga, kena akibatnya apa? Karena syaitan nafsu ini hanya untuk mementingkan sesaat. Syaitan mengajak kita untuk kenikmatan sesaat. Dapat duit banyak, nukar ini, nukar itu ajakan syaitan. Untuk kepentingan, kelezatan, kenikmatan sesaat. Kada berpikir tentang akibat. Nah, berpikir tentang akibat. Kalau aku lakukan ini riba, apa akibatnya? Nah, antara lain akibat-akibat riba. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riba wa in kathura fa ila killin." Ujar Nabi, riba itu walaupun banyak menguntungkan, tapi akhirnya kebangkrutan. Nah, itu sabda Nabi. Nah, kita berhutang, berbunga, banyak dapat duit sekian miliar. Tapi ujar Nabi, fa'ila killin, ujung-ujungnya kena bangkrut. Ujungnya bangkrut. Ini sabda Nabi, yang mana beliau tidak bertutur kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kenapa ada orang riba maka sugih sampai mati-mati sugih? Kalau tidak pernah bangkrutnya, maka orang itu riba. Maka jar Nabi bangkrut bila orang riba itu. Si jin itu sampai mati tetap sugih. Nah, itu istidraj, itu lanjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidraj, kami lanjur. Untuk apa dilanjur oleh Allah? Untuk diberatkan siksanya di akhirat nantinya. Nah, untuk diberatkan siksanya. Orang-orang yang melakukan riba itu kalau dibangkrutkan oleh Allah, berarti ada teguran dari Tuhan supaya insaf, supaya tobat. Nah, kalau kadada itu terus menerus sukses padahalnya riba, ini berarti istidraj. Allah kada sayang dengan orang-orang itu. Nah, itu salah satu di antara akibat daripada perbuatan riba itu. Nah, kalau tafakkur demikian, insya Allah kada akan terlaksana riba itu. Ini Nabi yang mengatakan, bukan kekawanan, bukan habar bin habar.
Jar Nabi, bila orang melakukan riba itu ujung-ujungnya bangkrut. Ujung-ujungnya bangkrut. Nah, apalagi akibatnya, la'anallahu riba. Ujar Nabi, Allah melaknat riba itu. Riba dilaknat. Kalau aku melakukan riba ini berarti aku dilaknatlah oleh Tuhan. Mun aku dilaknat oleh Tuhan, buat apa aku sembahyang? Buat apa aku puasa? Kalau aku jadi orang yang dilaknatnya. Nah, tafakkur. Kalau ada ajakan, tawaran, kadang-kadang ditawari orang, kita berusaha mulai maju, datang tawaran supaya lebih maju lagi, dihutangi dengan cara bunga berbunga. Nah, tafakkur itu, pikirkan itu. Bahkan Allah berfirman, yamhaqullahu riba. Allah akan menghanguskan, memusnahkan riba. Nah, ini lebih jelas lagi daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Al-Quran mengatakan demikian. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyatakan, kalau kalian tidak berhenti daripada riba, berarti kalian berperang dengan Allah dan Rasulnya. Berperang dengan Allah dan Rasul. Itu ujar para ulama, menafsirkan itu, berperang dengan Allah dan Rasul itu satu isyarah, petunjuk bahwa orang ini matinya kadang membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau tafakkur itu kadang akan ada riba pada kita. Nah, kita langsung tergoda. Susah sedikit, sakit sedikit, macet sedikit, ada peluang riba. Ada berpikir. Padahal kesusahan ini hanya kesusahan duniawi. Kalau riba itu dunia akhirat sakitnya. Nah, tafakkur di situ.